Ketika Nabi mengajarkan Al-Quran dan Sunnah, yang menerima para sahabat. Ya. Disebut sahabat ada beberapa syarat, umumnya 3. 1, hidup semasa dengan Nabi. Semasa dengan Nabi, sezaman. Yang kedua, melihat Nabi. Melihat Nabi. Yang ketiga, beriman pada Nabi sampai wafat, sampai meninggal. Ya. Kalau keluar dari 3 syarat ini, maka tidak disebut sebagai sahabat. Contoh, hidup semasa dengan Nabi, beriman pada Nabi, tapi tidak pernah melihat Nabi. Itu tidak disebut sahabat, tidak disebut sebagai sahabat. Ya. Contohnya Uwais Al-Qarni. Ya. Uwais Al-Qarni, luar biasa, orang saleh. Ya. Sudah pernah dengar kisahnya? Di ujung saya kalau belum pernah dengarnya. Uwais Al-Qarni nggak melihat Nabi, hidup semasa dengan Nabi, beriman pada Nabi, tapi tidak pernah berjumpa dengan Nabi, maka tidak disebut sebagai sahabat. Sebaliknya, Musailamah Al-Kadzdzab, hidup semasa dengan Nabi, beriman pada Nabi, melihat Nabi, tapi setelah Nabi wafat langsung mengatakan, saya Nabi baru mendapatkan risalah. Saya ingin berikan pesan yang sangat kuat. Hati-hati dengan tutur kata kita, karena langsung turun ayat Al-An'am 93. Ya. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Siapa orang yang paling zalim dibandingkan orang yang sering berdusta kepada Allah? Di antara dustanya, 1, mengaku-ngaku Nabi. Mengaku-ngaku Nabi. Yang kedua, maaf, tidak mengaku Nabi, tapi mengatakan wahyu turun pada saya, padahal nggak pernah turun. Memang tidak mengatakan saya Nabi, tapi mengatakan baru diturunkan wahyu pada saya, tapi wahyu nggak pernah turun. Karena Allah nggak pernah menurunkan wahyu lagi setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Maka orang seperti itu, perhatikan, kalau tidak bertobat sebelum meninggal dunia, maka cara meninggalnya itu, perhatikan, Anda bisa saksikan fi ghamaratil maut, saat dia tersiksa akan meninggal dunia, wal malaikatu basitu aydihim, malaikat membentangkan sayapnya, itu akan memukul-mukul dulu wajah sampai bagian belakangnya.